Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah sumber hikmat dan pertolongan kami, yang bersyukur pada saat ini Engkau izinkan kami bersama-sama untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah ibadah ini boleh kami nikmati, boleh kami lakukan dengan penuh rasa syukur dan dengan kesungguhan hati, sehingga setiap firman Tuhan yang akan kami dengar boleh menguatkan iman kami dan menolong kami untuk hidup sebagai komunitas yang saling mengampuni. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mulai ibadah kita pada saat ini dengan menyatakan panggilan beribadah demikian. Kepada umatnya yang sedang bergumul dalam hidupnya, Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kami datang kepadamu ya Tuhan. Betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji Engkau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama. Berhimpun semua. Saudaraku, marilah kita khususkan ibadah ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah Bapa kita yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Saudaraku, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 293, bait pertama dan bait yang kedua. Puji Yesus.
Saudara-saudaraku, marilah kita mengingat akan firman Tuhan, yaitu hukum kasih yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bercermin pada hukum kasih ini, marilah kita bersama-sama menyesali dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang benar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa berkumpul dengan doa. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahanku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahku terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaurilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Saudara-saudaraku, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Mika 7 ayat 18 sampai dengan 19 yang demikian firman-Nya. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang maafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Saudaraku, demikianlah kasih anugerah Allah bagi kita. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita naikkan syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 395, bait pertama sampai dengan bait yang ketiga, Betapa Indah Harinya. Ku memberitakannya terus.
makin penuh, ku ikutlah suara Tuhan ku kenal. Inilah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Inilah harinya Yesus membasuh dosaku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah, sumber hikmat dan pertolongan kami bersyukur dengan tengah ibadah ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, ya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami terbuka untuk setiap kebenaran firman Tuhan, dan kami diubahkan oleh karena kemurahan dari Tuhan seturut dengan firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama. Oleh karena itu, ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengar dan Engkau ubahkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini saya ambilkan dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35 demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar utangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu kita bersama-sama telah diingatkan bahwa kita ini adalah komunitas iman atau persekutuan orang-orang percaya yang berdasarkan kasih Allah. Dan saat ini kita akan bersama-sama menghayati wujud nyata kasih itu, yaitu dengan menjadi komunitas yang mengampuni. Hal ini didasarkan atas apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih-Nya kepada umat manusia, Yesus pun memberikan pengampunan atas dosa umat manusia dengan menebusnya di atas kayu salib. Inilah teladan yang Yesus ajarkan kepada kita semua. Oleh karena itu, marilah kita hidup saling mengampuni. Tetapi mungkin kita pernah bertanya seperti Petrus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini merupakan ajaran Tuhan Yesus tentang pengampunan. Mengampuni orang yang bersalah itu semestinya tidak ada batasnya. Ajaran Tuhan Yesus ini memberi perspektif baru bagi para murid. Terlebih sering ada ungkapan bahwa kesabaran itu ada batasnya. Hal inilah yang ditanyakan Petrus kepada Tuhan Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Apakah kalau kesalahannya berkali-kali harus diampuni terus? Pertanyaan ini tentu wajar diungkapkan oleh Petrus. Namun jawaban Yesus sangat mengejutkan dan di luar dugaan Petrus. Tuhan Yesus menjawab, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu tidak terbatas. Nah, untuk menjelaskan ajarannya tersebut, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang hamba yang tidak mau mengampuni. Dikisahkan dalam perumpamaan tersebut ada seorang hamba yang memiliki hutang yang sangat besar. Tampaknya hamba itu bukan hamba biasa, melainkan mungkin pemimpin dari hamba-hamba. Hamba itu mempunyai hutang 10.000 talenta, dan jumlah ini sangat banyak sekali. Menurut Kamus Alkitab, 1 talenta pada zaman Yesus itu senilai sekitar 6.000 dinar. Jadi hutang hamba itu sekitar 60 juta dinar. Padahal 1 dinar adalah upah buruh sehari. Itu nanti bisa dilihat dalam Matius 20 ayat 2, ayat 9, 10, dan 13. Maka untuk melunasi hutangnya, hamba itu harus bekerja selama kurang lebih 60 juta hari atau sekitar 164.383 tahun. Artinya hamba itu selamanya tidak mungkin melunasi hutangnya. Maka hamba ini pun bersujud memohon belas kasih. Dan rupanya hati raja tergerak oleh belas kasihan sehingga ia menghapuskan seluruh hutang hamba ini. Sebuah anugerah yang sangat besar yang tidak terbayangkan sebelumnya. Kemurahan hati raja itu sulit untuk diselami. Tetapi ketika keluar ruang pengadilan, ia bertemu dengan seorang teman yang berhutang kepadanya. Hutang temannya itu tidak sebesar hutangnya kepada raja. Hutang temannya kepadanya itu 100 dinar. Namun sikap orang yang sudah mendapat kemurahan hati dari raja ini keras. Dia memaksa temannya untuk melunasi hutangnya. Ketika temannya bersujud
dan meminta tenggang waktu untuk dapat melunasi hutangnya, hamba itu menolak dan bahkan mencekik kawannya. Ini artinya melakukan tindakan kekerasan tanpa belas kasih. Nah, teman-teman lain yang mengetahui peristiwa itu sangat prihatin dan kemudian melaporkannya kepada sang raja. Mendengar laporan itu, sang raja sangat marah. Hamba itu dipanggil dan raja menjatuhkan vonis. Hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Di dalam ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-33. Nah, sang raja membatalkan kemurahan hatinya dan hamba itu pun akhirnya dipenjara sampai hutangnya lunas. Perumpamaan ini tentu saja kaya makna. Sang raja menjadi gambaran Allah. Hamba yang punya hutang pada sang raja dalam jumlah yang sangat besar, yang sangat fantastis, adalah gambaran tentang kita, manusia pendosa. Sesama hamba menyimbolkan sesama manusia, dan hutang itu adalah dosa. Teman-teman hamba itu adalah mereka yang memiliki kepekaan sosial dan moral yang tinggi. Kepekaan ini mendorong mereka untuk berani bersuara, mengungkapkan ketidakberesan dan menyampaikannya kepada yang berwenang. Jawaban Yesus kepada Petrus yang disertai dengan perumpamaan menegaskan bahwa manusia berdosa telah menerima pengampunan dari Allah, maka harus selalu bersedia untuk mengampuni sesama. Mengampuni bukanlah sekedar kelonggaran atau kebaikan hati, tetapi cara atau sikap hidup, gaya hidup atau pola hidup. Sikap atau cara hidup ini harus dimiliki oleh anak-anak Allah yang telah menerima pengampunan dari Allah tanpa syarat. Dengan sikap hidup ini, kita ikut serta dalam menyatakan kemurahan Allah. Karena mengampuni merupakan sikap hidup, maka tidak relevan lagi bertanya berapa kali harus mengampuni. Jikalau Tuhan sedemikian menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan karya pengampunan yang tanpa batas, kita pun dipanggil untuk saling mengampuni. Jika kita rela mengampuni, maka kita memperlihatkan gambar Allah yang nyata pada orang yang kita ampuni. Mengampuni menuntut kemampuan dalam mengatasi kecenderungan untuk membalas, membutuhkan kerendahan hati, kesabaran, dan rahmat Tuhan. Nah, melalui perumpamaan ini, Tuhan juga mengingatkan adanya konsekuensi yang harus dilakukan atau konsekuensi yang serius apabila kita tidak meneruskan pengampunan Allah kepada sesama yang bersalah kepada kita. Dan pada penghakiman terakhir, Tuhan tidak akan mengampuni orang yang tidak rela mengampuni sesamanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam membangun kepribadian anak, kita juga mengenal istilah three magic word, yaitu merupakan sebuah nama frase untuk gabungan 3 kata sederhana, namun memiliki arti yang sangat penting. Kata-kata itu adalah maaf atau sorry, kemudian tolong atau please, dan terima kasih, thank you. Salah satu dari 3 kata ajaib itu adalah kata maaf. Dengan membiasakan diri untuk meminta maaf jika melakukan kesalahan, sebenarnya pada saat yang sama juga diajarkan untuk memiliki sifat yang murah hati, yaitu dengan memaafkan orang lain yang bersalah kepadanya.
Hal ini juga yang diajarkan dalam doa Bapa kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oleh karena itu, hal tentang pengampunan atau mengampuni itu harus mulai diajarkan kepada anak-anak. Karena jika hal mengampuni itu diajarkan kepada anak-anak, hal itu akan melekat pada ingatan mereka, yang kemudian akan menjadi sebuah karakter atau pola hidup mereka. Sebagai orang tua, kita pun mempunyai tanggung jawab untuk memberi teladan hidup yang baik kepada anak-anak, termasuk dalam hal menjalani pola hidup saling mengampuni. Hal inilah yang akan membuat komunitas iman kita, baik di dalam keluarga maupun di lingkungan gereja, semakin terasa indah dan membahagiakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu sejenak untuk menghayati firman Tuhan ini, dan nanti kita akhiri dengan menyatakan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita bersatu sejenak. Mari kita berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, sumber hikmat dan pertolongan, kami bersyukur pada saat ini Engkau boleh mengingatkan dan mengajar kami semua melalui firman Tuhan yang telah kami dengar dan hayati bersama-sama, bagaimana seharusnya kami hidup sebagai komunitas yang saling mengampuni. Oleh karena itu ya Tuhan, sungguh kami menyadari akan betapa sulitnya ketika kami harus hidup saling mengampuni. Karena kami menyadari akan keterbatasan kami sebagai manusia. Seringkali kami gagal untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seringkali kami gagal untuk mengampuni orang yang memusuhi hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami terus mohon pertolongan daripada-Mu, supaya Tuhan Allah sendirilah yang mengubahkan hati kami, supaya Tuhan sendirilah yang melembutkan hati kami yang keras, sehingga kami pun dimampukan untuk dapat dengan segala kemurahan hati mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Sungguh teladan hidup-Mu telah menolong kami semua untuk kami
melakukan seperti apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan bagi kami. Kami yang telah menerima anugerah pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, dan seharusnya kami pun hidup saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Sungguh Tuhan, dengan pengampunan ini hidup kami boleh kami jalani dengan penuh kebahagiaan dan sukacita tanpa ada beban hidup yang membelenggu kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarlah kepada kami semua dan mampukan kami semua dalam menjalani hidup di tengah-tengah masyarakat maupun juga dalam lingkungan keluarga kami masing-masing, demikian pula dalam kehidupan bergereja, untuk dapat saling mengampuni satu dengan yang lainnya, untuk dapat dengan penuh sukacita mewujud nyatakan cinta kasih Allah itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sungguh Tuhan, kasih-Mu itu tak terbatas, pengampunan-Mu itu juga tak terbatas, dan oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat juga meneladan akan apa yang telah Engkau lakukan terhadap kami semua. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang masih sulit untuk memberikan pengampunan kepada saudara-saudara yang melakukan kesalahan dalam kehidupannya. Tuhan kiranya berkenan mengubahkan hati yang masih keras ini, sehingga pada saatnya nanti saudara-saudara kami ini boleh dengan penuh sukacita memberikan pengampunan kepada mereka yang bersalah kepadanya. Demikian pula Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa memancarkan cinta kasih Allah di sepanjang kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami hidup penuh cinta kasih dan boleh saling mengampuni jika ada kesalahan di antara kami. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa untuk setiap keluarga, biarlah kedamaian, sukacita juga boleh dirasakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Baik kami sebagai anak-anak, baik kami sebagai istri, baik kami sebagai suami, maupun juga sebagai orang tua. Tuhan berkati kehidupan keluarga kami ini, supaya hidup dalam cinta kasih Allah, untuk hidup sebagai komunitas yang mau untuk saling mengampuni. Karena kami menyadari akan keterbatasan kami sebagai manusia yang tentunya di dalamnya ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, demikian pula kami menyerahkan kehidupan kami bersama di gereja-Mu di GKJ Kebumen ini. Tuhan berkati supaya dalam kehidupan kami bersama, kami pun dapat mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan, dan mewujud nyatakannya itu dalam hidup saling mengampuni satu dengan yang lainnya, supaya kehidupan bergereja kami semakin berkenan di hadapan Tuhan, untuk saling menolong, saling membangun, dan juga saling menguatkan iman kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Tuhan kiranya pun berkenan untuk memberikan pemulihan kesehatan bagi mereka, sehingga kasih Kristus itu pun tak pus dirasakan saudara-saudara kami ketika mereka sedang dalam masa-masa sulit, ketika mereka sedang dalam masa-masa pemulihan kesehatannya. Terima kasih pula Tuhan, kami naikkan kepadamu, karena Engkau yang telah memberikan kami kehidupan hingga saat ini, di tengah-tengah pandemi virus corona yang belum berakhir. Tuhan kiranya terus melindungi kami, menjagai kami, dan menolong kami semua, supaya kami pun mendisiplinkan diri untuk tetap hidup dengan pola hidup yang bersih dan sehat, dan boleh bersama-sama mendisiplinkan diri menjalankan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Engkau kiranya juga memberkati bangsa kami Indonesia di dalam menjalankan setiap roda pemerintahannya. Kiranya Tuhan Allah yang memberikan hikmat dan pertolongan kepada para pejabat pemerintahan dari pusat hingga daerah, boleh bekerja sama bersinergi untuk membangun negeri ini semakin lebih baik, terlebih di saat-saat sulit seperti saat-saat ini.
Terima kasih Tuhan, inilah seluruh doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan Allah berkenan untuk mendengar dan mengabulkan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama pada hari ini. Biarlah persembahan ini menjadi wujud ucap syukur kita dan juga sebagai wujud iman percaya kita kepada Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Marilah kita dasari dengan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Tawarikh 29 ayat 14, demikian sabda Tuhan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Mari selama kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan kidung jemaat nomor 393, bait pertama dan yang ketiga, Tuhan betapa banyaknya. Mari kita bersama-sama mengaturkan persembahan ini di dalam doa. Maha besar Bapa Surgawi yang menjadi sumber segala berkat, pujian dan syukur kami naikkan bagimu, sebab siapakah kami ini yang telah Tuhan berikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan, baik persembahan minggu, bulanan, maupun persembahan-persembahan yang lain. Tuhan, kami menyadari bahwa persembahan kami sangat kecil, namun kami mengaturkannya dengan penuh sukacita sebagai ungkapan rasa syukur kami Tuhan atas berkat keselamatan yang telah kami terima dengan cuma-cuma, atas pengorbanan Tuhan dan darah Tuhan Yesus yang amat mahal harganya di salib Golgota. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami, kuduskanlah dan pakailah sebagai sarana untuk mengembangkan kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya di Gereja Kristen Jawa Kebumen dan sekitarnya. Ya Tuhan, lebih daripada itu, ajarlah kami ini agar dapat mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pengelola persembahan yang telah dengan setia
melayani pekerjaannya. Berkatilah pelayanan Tuhan agar bekerja dengan penuh sukacita dan damai sejahtera hidupnya. Ampunkanlah kami Tuhan apabila ada cacat dan celah di dalam persembahan ini, agar kami layak di hadapan-Mu. Selanjutnya Tuhan, kami akan undur dari tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai dan tuntunlah kami, agar kami sampai di rumah dengan selamat dan dapat memberlakukan firman-Mu hari ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan melalui Kidung Jemaat nomor 424, bait pertama sampai dengan bait yang ketiga. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita hidup dalam kasih dan mewujud nyatakannya dalam pola hidup saling mengampuni. Oleh karena itu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.